Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hoel Amri di channel Vektor Kades, channel yang membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Hari ini kita akan membedah dan membahas logo baru dari Burger King. Nah, kalau teman-teman nggak tahu Burger King itu apa, nanti kita akan bahas gitu ya. Tapi kalau udah tahu, pasti ya udah baca-baca artikelnya. Tapi di sini aku akan coba mereview dan membacakan lagi ya kira-kira gimana sih pergantian logo dari Burger King ini, dan gimana juga logo yang sebelum-sebelumnya itu tampilannya bagaimana. Nanti kita akan bahas. Oke, udah siap? Kalau begitu, kita mulai. Jadi, pergantian logo dari Burger King ini diumumkan di tanggal 7 Januari 2021 yang kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, kurang lebih. Di berbagai platform mereka, di Instagram, di Facebook, kemudian juga ada di YouTube dan lain sebagainya. Bahkan di websitenya pun mereka udah ngedesain ulang tampilan websitenya. Sebelum kita ke pembahasan soal logonya dan macam-macamnya, kita coba bacain dulu nih, ada berita yang mereka rilis terkait pergantian logo tersebut ya. Jadi ini aku baca aja di komputer biar nggak salah gitu ya, karena ini press release kan. Jadi di sini mereka menyebutkan bahwa inti dari pergantian logo ini adalah menghilangkan kurva biru. Wah, jadi kurva biru itu kalau teman-teman perhatiin di logo Burger King yang lama itu kan ada birunya yang garis gitu ya, yang garis biru itu kan. Nah itu inti dari pergantian logo ini adalah menghilangkan si warna biru ini. Kita baca next lagi. Yang telah digunakan sejak tahun 1999 gitu ya. Kemudian Burger King mengatakan dalam siaran persnya bahwa logo minimalis yang mulus memenuhi evolusi merek atau evolusi logo yang kekinian gitu. Jadi mereka mengganti logo yang baru ini karena memang mengikuti perkembangan zaman juga. Walaupun ya nanti kita akan bahas itu ya. Logo ini menurut aku justru lebih terkesan retro gitu ya, bukan kekinian. Oke, nanti kita bahas. Kemudian ini juga ya katanya menghormati sejarah merek yang sudah berusia 64 tahun. Wah ini aku juga baru tahu nih, ternyata udah berusia 64 tahun ya ternyata. Dengan tampilan segar yang meniru logo lama yang digunakan pada tahun 1969 hingga 1999. Nah ini terjawab. Jadi logo yang baru ini sebenarnya meniru logo yang udah ada di zaman dulunya gitu. Nah nanti aku akan coba tunjukin ya tampilan logo yang baru sama logo yang lamanya yang ditiru itu ya. Kemudian kita lihat juga di sini dia menjelaskan bahwa pihak dari Burger King-nya katanya pelanggan akan melihat warna yang kaya dan tebal. Terus pada papan nama dengan font yang baru dibuat khusus yang disebut flame. Flame ini kalau aku cari di Google Translate itu artinya api. Kemudian rantai mengatakan font tersebut terinspirasi oleh bentuk makanan yang mereka miliki, yaitu bulat, tebal, dan juga enak. Nah itu press release dari mereka terkait logo baru yang dirilis di tanggal 7 Januari 2021 kemarin. Nah kemudian kita coba nih setelah udah tahu kan soal press release dari mereka, penjelasan dari mereka itu kenapa mereka mengganti logo dan lain sebagainya. Kita coba nih untuk menelaah logo yang sebelum-sebelumnya itu gimana sih tampilan dari logo Burger King ini. Apakah terlihat lebih baik atau justru malah nggak ada perubahan. Kita coba lihat ya. Nih ya kalau teman-teman lihat di tampilan yang aku tunjukin, aku akan lihat komputer aja sambil ngelihat. Jadi di sini ada kalau teman-teman lihat logo yang baru, logo-logo yang sebelumnya, ya sudah terlihat jelas bahwa logo yang baru ini meniru di logo yang ada di tahun 1999 sama 1994 yang udah mereka sebutkan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya perubahan yang benar-benar terlihat itu ketika mereka mengganti logo di tahun 1969 ya dari tahun 1957 ke 1969. Dari logo yang ada orang minum, ada seorang raja gitu ya duduk di atas burger, tiba-tiba merubah logo jadi sangat simpel dan sederhana Burger King seperti itu. Nah kalau kita lihat sih memang dari evolusi logonya sendiri menurut aku yang aku sendiri pribadi sangat
teringat dengan logonya ya yang ada birunya ini yang di tahun 1999. Jadi ini logo yang aku pribadi sangat teringat gitu, karena pertama kali aku ngeliat Burger King ya logonya udah seperti ini. Tapi ternyata kita lihat sejarahnya, mereka punya logo yang sederhana sekali di tahun 1969, bahkan di tahun 1954 mereka logonya seperti matahari begitu ya. Ya ini adalah tampilan dari evolusi logo-logo dari Burger King. Kalau menurut kalian logo yang mana nih yang paling oke, yang paling ngena sama kalian? Tulis aja di kolom komentar gitu ya. Kita next. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal logo yang baru, walaupun sudah aku sebutin tadi ya di pembahasan soal evolusi logo. Jadi logonya yang baru itu mirip dengan logo yang ada di tahun 1994. Walaupun terlihat sama, tapi ada beberapa elemen-elemen yang menurut aku diperbaharui ya, mulai dari bentuknya, kemudian juga font yang digunakan itu berbeda. Kita akan coba lihat sedikit demi sedikit perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau kalian perhatiin ya, dari logo yang baru sama logo yang mirip yang mereka tiru begitu ya dengan logo yang lama, itu sebenarnya terlihat yang sangat mencolok menurut aku adalah fontnya. Karena kalau font yang di tahun 1994 sama 1969 itu terlihat, kalau yang 1994 itu terlihat lebih tegas begitu ya fontnya, sedangkan untuk 1969 itu lebih lembut. Nah, kalau yang baru kita lihat itu justru dia lebih tebal, seperti yang aku bilang tadi, lebih tebal dan lebih lembut bahasanya tadi. Makanya mereka ingin menunjukkan makanan mereka kan seperti aku bilang tadi, yang seperti udah mereka jelasin di press release mereka. Jadi makanan mereka ya yang lembut, kemudian juga yang enak begitu. Membahas soal desain logo tentu nggak afdol rasanya ya kalau misalnya kita nggak coba membandingkan logo yang baru ini, Burger King yang baru ini, dengan logo-logo pesaing mereka ya, seperti McDonald, kemudian mungkin Wendy's ya, dan KFC mungkin. Nah, kita akan coba lihat. Kalau teman-teman perhatiin, coba silakan dilihat. Apakah Burger King ini terlihat stand out atau justru tenggelam sama logo-logo yang lain pesaing mereka? Tulis aja di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng. Nah, selanjutnya kita coba akan membahas tentang pengaplikasiannya. Tentu pengaplikasian ini adalah hal yang cukup seru karena kita bisa ngelihat nih, oh ternyata logonya kalau diaplikasikan itu bagaimana tampilannya. Nah, ini aku udah mengumpulkan beberapa contoh pengaplikasian yang udah dibuat oleh si desainernya. Jadi ada studio yang ngedesainnya, nanti akan aku coba jabarin. Nah, itu mereka udah menunjukin untuk pengaplikasiannya. Silakan lihat aja ya teman-temannya untuk contoh pengaplikasiannya. Akan aku putar sebuah video yang teman-teman bisa tonton sendiri gitu ya. Silakan. Oke, udah nonton ya? Nah, kalau teman-teman udah nonton pasti udah ngelihat semualah pengaplikasiannya bagaimana, terus warna-warna yang digunakan itu bagaimana. Jadi memang menurut aku kesan retronya itu sangat terasa sekali ya, terutama warna yang digunakan pun juga sangat retro sekali, kayak warna hijau aku nyebutnya ya, hijau retro lah bisa kita bilang begitu. Kemudian ada warna kuning juga, ada warna coklat, itu sangat kerasa sekali. Kalau aku ngelihatnya itu kerasa seperti retro. Kalau kalian bagaimana nih kira-kira pendapatnya soal pemilihan warna, terus pengaplikasiannya apakah udah tepat atau justru miss gitu ya, nggak menarik? Silakan aja juga tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng. Nah, tadi aku juga sempat mention soal siapa yang ngedesain logo dari Burger King ini. Jadi studio yang ngedesainnya adalah
Jones Knowing Richie. Wah, itulah kurang lebih begitu ya cara bacanya. Link websitenya nanti bisa teman-teman cek aja dan baca-baca terkait pergantian logo Burger King ini. Jadi kalau aku baca-baca di situs resminya dari Jones Knowing Richie ini, ya mereka sudah banyak sih menghandle desain-desain logo untuk branding dan strategi brand dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi Burger King pun juga sudah percayalah sama mereka untuk bisa ngedesainin identitas visual mereka dan termasuk juga brand strateginya. Jadi menurut aku ini sebagai informasi saja buat teman-teman yang mungkin mau membangun sebuah brand agensi, jadi bisa mencontoh nih, ternyata kalau misalnya mau ngedesain logo itu cara presentasinya gimana, kemudian mungkin juga bisa kontak langsung si Jones Knowing Richie-nya untuk mungkin nanya-nanya lah tips dan lain-lain, ya semoga aja bisa dibales gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi nama si desainernya, si studionya adalah Jones Knowing Richie. Oke, buat yang penasaran gitu. Nah, terakhir aku mau ngasih pendapat aja sih terkait logo ini yang menurut aku pribadi gitu. Jadi kalau teman-teman punya pendapat juga silakan tulis di kolom komentar, nanti bisa kita diskusi bareng gitu. Jadi ini murni pendapat aku sendiri, bisa teman-teman setuju, bisa juga teman-teman ya berikan pendapatnya. Jadi menurut aku pergantian logo ini akan benar-benar terasa asing ya. Karena seperti yang udah dibilang oleh mereka menghilangkan warna biru yang menurut aku udah jadi ciri khas lah bagi Burger King, yang aku pribadi sudah melekat begitu sama warna biru yang ada di Burger King ini. Jadi ya memang bagaimana ya, mungkin akan butuh waktu untuk orang-orang yang nggak tahu sama pergantian logo ini untuk bisa nempel gitu ya di kepalanya soal logo baru dari Burger King ini. Tentu dengan begitu pergantian logo ini pun akan membuat tim pemasaran begitu ya akan bekerja lebih keras lagi untuk bisa memperkenalkan logo ini kepada orang-orang. Apalagi yang kita udah tahu ya bahwa Burger King punya cabang di berbagai negara yang jumlahnya banyak sekali, sehingga pasti butuh waktu untuk bisa mengaplikasikannya ke berbagai cabang-cabang tadi, mulai dari logonya kan, kemudian juga bangunannya, kemudian menu, kemudian seragam karyawan dan lain sebagainya. Itu kan pasti butuh waktu yang cukup panjang, apalagi sekarang kita udah tahu juga bahwa lagi pandemi, jadi berbagai hal juga masih dibatasin gitu. Jadi memang menurut aku mungkin butuh waktu setahun atau lebih untuk bisa mengaplikasikan ke semua negara cabang dari Burger King ini. Namun ya tentu saja kalau kita mau lepas dari hal teknis seperti yang aku bilang tadi untuk pengaplikasian dan lain-lain, kalau dari segi visual tentu saja udah aku bilang tadi memang sangat terkesan retro sekali dan mungkin akan menjadi tren yang menarik untuk kita lihat nanti di 2022, mungkin akan jadi tren lagi gaya-gaya retro ini. Kita akan coba lihat aja. Jadi memang kesan pertama aku ngelihatnya sangat retro sekali dan mungkin itu tujuan mereka juga agar bisa membuat kita sebagai konsumen merasa kembali ke masa lalu. Jadi ya menurut aku itu menarik sekali untuk konsepnya dan kesan yang bisa kita dapatkan ketika melihat logo ini. Ya mungkin segitu aja ya untuk pendapat aku soal logo ini, pembahasannya, reviewnya, informasi juga terkait siapa yang ngedesainnya. Dan ya menurut aku itu udah cukup. Jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi tambahan atau mungkin ada yang aku lupain gitu ya informasinya, silakan aja tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa ya memberikan, kita bisa diskusi bareng-bareng lah begitu. Dan terakhir kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman yang lain biar bisa tahu begitu ya bahwa Burger King ternyata udah ganti logo nih yang baru. Kemudian terakhir aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.